Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang dermawan, yang rajin sedekah, dan juga rajin menabung, juga yang cantik dan yang ganteng. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk sebagai wawasan, tambahan ilmu, dan untuk mengambil manfaat dan juga pelajaran, dan juga untuk kita berbenah jiwa dan raganya ya. Kita sama-sama belajar ya. Ya, baik. Sekarang saya akan membahas tentang 4 jenis nafsu, 5 ya. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu mulhamah, dan nafsu al-nafs al-mutmainah. Jadi ada 5 ya. Yang pertama, nafsu amarah itu atau nafsu muamarah adalah nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan atau nafsu angkara murka ya, atau contohnya ya sesuai dengan namanya, nafsu amarah ya, berarti hidupnya itu masih angkara murka, jadi masih banyak segala sesuatu itu disikapi dengan kemarahan-kemarahan atau kedoliman-kedoliman. Jadi ini nafsu yang paling terburuk di antara 4 nafsu yang lainnya gitu ya. Jadi sangat yang paling gelap dan yang paling hitam gitu kan, yang paling merah gitu, yang paling pokoknya udah deh, pokoknya kegelapan ada di situ ya, karena memang campuran dari keburukan angkara murka dan juga kemarahan-kemarahan, kedoliman, semua ada di sana ya. Jadi paket komplit keburukan adanya di situ ya. Nah, terus yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang mencela dirinya sendiri, atau nafsu yang menyesali dirinya sendiri, atau nafsu kebinatangan seperti nafsu kepada hasrat seksual, nafsu kepada makan minum yang berlebihan, kepada kesenangan-kesenangan duniawi ya. Jadi ini masuknya ke nafsu lawamah atau nafsu kebinatangan ya. Jadi sifatnya itu ya seperti binatang, seperti hewan gitu. Hewan kan maunya makan minum gitu kan, yang berlebihan gitu, kawin gitu. Tapi enggak juga ya, kucing aja musim-musiman, tapi manusia bisa lebih dari itu. Tapi ya ini hanya istilah saja, kebinatangan, artinya kan nafsunya itu belum sekolah gitu, nafsunya ini belum sekolah. Tapi memang nafsu lawamah ini adalah nafsu yang normal dan wajar bagi yang masih berkedudukan, yang masih berkongsi dengan setan hakiki atau jin korin gitu ya, karena memang ya itulah yang normal, yang hal umum, yang paling umum terjadi gitu pada kehidupan manusia, jiwa-jiwa manusia gitu kan. Tapi ya kalau kita sudah menapaki spiritualitas, tentu kita tidak ingin nafsu kita berada di tingkatan ini. Walaupun ini hal yang lumrah atau hal yang wajar atau hal yang normal bagi yang belum bertumbuh dan berkembang, tapi ini masih termasuk nafsu yang negatif gitu. Tapi tanpa nafsu ini ya kita juga tidak akan hidup normal juga gitu loh. Jadi hal-hal yang wajar, namun kita perlu meningkat atau maju ke depan lagi. Jadi jangan selamanya ada di sini gitu nafsu kita itu ya. Jadi bagi yang ingin bertumbuh dan berkembang, walaupun ini hal yang wajar dan hal yang normal bagi manusia yang memiliki jiwa gitu kan, namun kita
maju lagi atau meningkat lagi ke yang lebih baik lagi, yaitu nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah ini masih termasuk ke kebinatangan, namun tidak terlalu. Artinya misalkan nih contoh ya, misalkan orang yang berada di nafsu lawamah biasa makan misalkan sekali makan itu 3 piring misalkan ya, 3 porsi gitu. Nah kalau sudah masuk ke nafsu sufiyah, dia makannya itu sudah 3 piring lagi, sekali tidak makan sekali makan sudah tidak 3 piring lagi, namun 2 piring atau 1 piring setengah atau 1 porsi setengah atau 2 porsi gitu. Jadi sudah bisa mengurangi porsi-porsi nafsu di dalam kejiwaannya gitu. Misalkan yang suami istri gitu kan, yang berhubungan badan itu misalkan sehari bisa nambah berapa kali gitu, atau setiap hari. Mungkin kalau di nafsu sufiyah ini bisa 2 hari sekali gitu, sesuai yang disunahkan gitu. Jadi sudah mulai lebih baik gitu. Terus ke minum, misalkan contoh kita senang ngopi gitu kan, yang biasa misalkan sehari itu 10 gelas atau 7 gelas, ya mungkin bisa menguranginya menjadi sehari 4 gelas atau 5 gelas gitu. Karena memang bagi yang toksik ya atau penggemar kopi yang sudah akut itu kayaknya 4 gelas 5 gelas itu terlalu sedikit gitu. Namun kalau kita sudah bisa meningkatkan ke nafsu yang lebih baik, nafsu sufiyah, itu akan bisa mengurangi kadar atau porsinya gitu ya, baik dalam hal makan, minum, hasrat seksual, ataupun kesenangan-kesenangan duniawi lainnya, seperti misalkan kita menyenangi game online atau film-film seri ya, entah itu drakor, drama Korea ataupun drama Mandarin atau drama Turki atau drama India, yang mungkin sehari bisa 10-20 episode, ya bisa hanya 2 atau 3 episode saja per hari gitu. Jadi keadaannya itu lebih baik dan sudah bisa mengurangi nafsu lawamahnya itu, dari kadar dan porsi nafsunya itu sudah mulai bisa mengurangi gitu. Dan ini nafsu sufiyah ini adalah nafsu yang paling banyak gitu bagi kaum muslim atau muslimin atau mukminin atau mukminat gitu ya. Pokoknya bagi orang-orang yang sudah aktif di majelis yang mempelajari atau memperdalam ilmu agama, itu kebanyakan adanya di nafsu sufiyah ini ya. Tapi kan setelah di sini kita harus sadar juga bahwa ada nafsu yang lebih baik lagi daripada nafsu sufiyah, yaitu nafsu mulhamah atau nafsu tercerahkan. Nah, di sini nafsu mulhamah ini jadi orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan-pencerahan dan keadaannya sudah lebih baik daripada orang yang berada di makom nafsu sufiyah. Bahwasannya nafsu mulhamah itu hidupnya itu, jiwanya itu sudah banyak berjihad dan berzuhud ya. Berjihad itu kan memerangi hawa nafsu gitu kan, sehingga yang tadinya misalkan ngopi sehari bisa 4 gelas 5 gelas, ya mungkin bisa hanya 3 gelas gitu ya, atau ya 4 gelas tapi tidak disertai dengan hawa nafsu yang menggebu-gebu selalu ingin gitu. Jadi hawa nafsunya itu sudah agak tenang, agak tenang dan lebih baik daripada nafsu sufiyah. Misalkan makan biasa 2 piring, ya jadi hanya 1 piring atau 1 piring setengah, tapi tidak disertai dengan hawa nafsu yang menggebu-gebu gitu. Kalau misalkan tadinya hasrat seksualnya tinggi, misalkan sudah bisa sesuai sunnah misalkan 2 hari sekali gitu kan, tapi tidak disertai dengan hasrat yang menggebu-gebu. Jadi ini karena urusan nafsu ini kan urusan di dalam jiwa ya, di dalam hati kita gitu. Jadi kita akan bisa membedakan itu dari nafsu ke nafsu itu dari hal yang menggebu-gebunya itu gitu loh. Makan 2 piring dengan disertai hati yang menggebu-gebu, sama makan yang misalkan 2 piring tapi tidak disertai dengan nafsu yang menggebu-gebu, itu akan berbeda gitu. Jadi
dari keadaan batin kitanya itu. Nanti kita akan bisa membedakan. Yang penting kita tahu dulu ilmunya itu tentang hawa nafsu dan jenis-jenisnya gitu kan. Nanti akan bisa membedakan dengan sendirinya. Ada di mana tingkatan kita itu hati kita yang tahu gitu. Selama kita mau bertumbuh dan berkembang, mau berbenah, nanti akan mengerti dengan sendirinya. Karena hidayah Allah itu selalu mengikuti orang-orang yang mau menggali ilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Jadi kita mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang keempat adalah nafsu al-mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Hatinya tenang, tentram, damai, senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun berbaring, ataupun sedang ngobrol, sedang beraktivitas. Hatinya tenang, selalu ingat sama Allah. Dan nafsunya juga sudah tenang, sudah tidak ada hasrat yang menggebu-gebu lagi. Terjadi tidak terjadi, mendapatkan tidak mendapatkan, hatinya tetap tenang. Jadi itu nafsu al-mutmainnah. Tentunya nafsu ini adalah nafsu yang kitanya ridho dan juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Segini saja dulu ya. Jadi biar mengerti tahapan-tahapan atau jenis-jenis nafsu dan penjelasannya untuk kita berbenah setiap harinya, ya, berbenah batin maksudnya. Karena ini ilmu spiritualitas. Oke. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.